Frekuensi Super. Be accurate and stay connected. George Mueller lahir pada tanggal 17 September 1805. Sejarah gereja modern mencatat namanya sebagai tokoh iman yang luar biasa dan sebagai bapak yatim piatu. Pada zamannya, persoalan anak-anak yatim piatu merupakan masalah sosial yang serius di Inggris. Ia pun memberanikan diri untuk mendirikan panti asuhan dan ingin membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil ketika kita meminta kepada Tuhan. Ia adalah seorang pendeta Inggris. Bersama dengan istrinya memulai pelayanan di tahun 1836 dengan memakai rumah mereka sendiri di Bristol untuk menghidupi 30 anak perempuan. Banyak mujizat yang ia alami di pelayanannya dan di panti asuhan yang ia dirikan. Salah satunya ketika Mueller membutuhkan makanan untuk anak-anak yatim piatu. Ketika sahabat Mueller sedang mengunjunginya, Mueller memegang tangannya dan berkata, "Mari ke sini dan lihatlah apa yang akan dilakukan oleh Bapak kita." Di ruang makan, meja-meja panjang diatur dengan piring-piring dan gelas-gelas yang kosong. Bukan saja tidak ada makanan di dapur, tetapi tidak ada sepeser pun uang di kas rumah yatim piatu tersebut. Mueller pun berdoa, "Bapa, kami berterima kasih atas apa yang akan Bapa berikan pada kami untuk dimakan." Tiba-tiba mereka mendengar ketukan di pintu dan segera membukanya. Didapati telah berdiri seorang tukang roti yang berkata, "Bapak Mueller, saya tidak dapat tidur tadi malam. Saya merasa Bapak tidak mempunyai makanan untuk makan pagi. Jadi saya bangun pukul 2 pagi untuk membakar roti. Terimalah roti ini." Mueller berterima kasih padanya dan memuji Tuhan. Namun setelah itu terdengar ketukan kedua. Ternyata seorang tukang susu yang keretanya patah di depan rumah yatim piatu dan berkata ingin memberikan susu itu pada anak-anak supaya dia dapat mengosongkan kereta dan memperbaiki kereta tersebut. Peristiwa itu makin menguatkan iman Mueller. Mueller benar-benar hanya mengandalkan iman dan doa, tanpa mengadakan acara penggalangan dana. Pelayanannya pun makin berkembang hingga menampung puluhan ribu anak yatim piatu selama abad ke-19. Tidak hanya menampung saja, tapi Mueller mendidik mereka untuk menjadi generasi yang mencintai Tuhan. Pembacaan Alkitab dan doa adalah hal mutlak yang diajarkan di sana. Pelayanan Mueller terhadap anak yatim piatu terus berlanjut setelah ia meninggal, 3 abad lamanya. Tentunya itu adalah sejarah yang layak ditorehkan dengan tinta emas. Selama hidupnya ia mendirikan 117 sekolah yang mendidik lebih dari 120.000 anak muda dan yatim piatu. Dan ia tidak menganggap semua itu karena dirinya, tetapi karena ia menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Mueller adalah salah satu tokoh dengan iman yang patut diteladani. Iman yang betul-betul bergantung sepenuhnya pada Tuhan sebagai sumber kehidupan manusia. Iman yang berdampak besar tak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi dunia. Pastor Stephen, rasanya pendeta model seperti ini sudah jarang ditemui, Pastor. Yang hanya percaya dan berdoa, mujizat terjadi. Khususnya di kota besar kayaknya sudah jarang sekali, Pastor. Nah, apa yang membuat mau tidak mau itu harus diakui memang. Iya, nah apa yang membuat hamba Tuhan ini bisa memiliki iman yang sangat simpel sehingga menjalani hidup sehari-hari sepertinya kalau tadi dilihat dari ceritanya sepertinya tidak ada kekhawatiran dan yakin sekali Bapa menyediakan makanan yang ada. Betul. Apa kuncinya, Pastor? Kuncinya saya pikir hanya satu, hati yang mencintai Tuhan dan hati yang betul-betul belajar hidup dalam keterhubungan dan kebergantungan hanya kepada Tuhan dan firman. Inilah gaya hidup yang harus sebetulnya terus kita bangun. Karena kalau kita terus mengikuti flow yang ada dalam dunia ini, suka tidak suka, pola kehidupan, ritme kehidupan yang ada dalam dunia ini akan mencetak kita menjadi orang-orang yang terus khawatir, menjadi orang-orang yang terus ragu akan masa depannya. Dan itu terkesan kan normal kan begitu, Pastor? Dianggapnya mungkin akan dikatakan sebagai sesuatu yang wajar. Wajar, iya. Apalagi dengan kondisi sekarang ya,
pandemik belum selesai, betul, sudah ada perang lagi. Iya. Sehingga menciptakan berbagai krisis-krisis yang otomatis akan berimbas dalam kehidupan banyak orang. Tapi satu hal yang saya belajar di dalam Alkitab, terlepas dari berbagai macam gelombang dan badai hidup yang menghadang di depan, Yesus sebetulnya sang juru selamat dan sang Raja Agung itu Iya. sedang ingin datang menyatakan dirinya kepada kita. Nah, memang dalam hal ini suka tidak suka dibutuhkan kedekatan antara pribadi kita dengan pribadi Yesus yang harus terus dibangun lewat doa dan penyembahan serta pembacaan firman. Iya. Karena Alkitab saja menuliskan ketika murid-murid terombang-ambing oleh badai, Iya. Yesus datang di tengah badai, tujuannya apa? Untuk menyelamatkan mereka. Iya. Tapi mereka justru teriak-teriak apa? Hantu, hantu. Iya. Nah, saya mendapati ada banyak orang-orang percaya ketika mereka ada di tengah badai kehidupan. Dan sebetulnya Tuhan sedang datang siap untuk menolong mereka. Tapi karena persekutuan mereka dengan Tuhan yang tidak terbangun dengan baik sampai sejauh ini, ya begitu Tuhan datang malah dikiranya hantu. Iya. Malah membuat mereka semakin takut dan gentar. Padahal dari tengah badai itu, Tuhan akan memberikan firman-Nya. Dan ketika kita menangkap apa yang menjadi suara Tuhan, dan mulai bertindak dengan melakukan langkah iman, mentaati apa yang menjadi suara Tuhan itu, kita justru akan dibawa berjalan di atas badai. Malah lihat mujizat. Malah Pastor. kita akan menikmati Iya. mujizat. Lalu bagaimana caranya Pastor agar kita bisa melatih iman begitu kurang lebihnya? Karena kan begini Pastor, jika saya membayangkan saya melakukan apa yang George Muller lakukan di tengah tanggung jawab yang besar Pastor, memelihara anak yatim piatu, Betul. lalu dikasih piring kosong begitu dan gelas yang kosong dan tidak ada makanan, tidak ada uang, dan kayaknya still yakin begitu kan Pastor bahwa akan ada makanan. Rasanya sih saya kayaknya masih belum sanggup Pastor melakukan kenekatan seperti itu dalam tanda kutip. Nah, gimana caranya biar kita bisa step by step, langkah demi langkah tuh bertumbuh ke iman yang bisa dikatakan ya simple, tapi ya nggak simple juga sih Pastor sebenarnya. Penuh resiko begitu Pastor. Nah, bagaimana caranya ke arah sana Pastor? Saya mau mencoba untuk mengubah kata iman dengan kata percaya. Sama kan? Iya. Iman juga percaya kan? Iya. Percaya adalah iman. Iya. Tapi saya sengaja mau mengganti kata iman dengan kata percaya. Karena kalau saya mencoba menjelaskan sesuatu untuk menjawab pertanyaan Gideon tadi dengan menggunakan kata iman, ini tanpa sadar kita itu sudah terjebak dengan mind frame, kerangka berpikir yang sifatnya agamawi. Oh. Jadi saya mau gantilah. Karena kalau kita, wah iman begini begitu, orang ada yang selalu berpikir gini, ya itu kan kamu imannya gede, imannya kuat, saya kan Iya. imannya masih kecil. Jadi untuk menghindarkan hal tersebut, saya mau pakai istilah percaya. Iya. Kalau ketika kita melangkah masuk dalam upaya menggenapi rencana Tuhan, Iya. kan ini George Muller kalau kita berikan sebagai ilustrasi, dia ini kan melangkah mencoba memberi jawaban dari permasalahan anak yatim piatu yang pada waktu itu banyak terjadi di Inggris. Iya. Iya. Dia mencoba bertindak menjadi jawaban, mencoba bertindak menjadi garam, menjadi terang dunia. Iya. Dia nggak mungkin melakukan itu sendirian. Jadi, ya suka tidak suka, dia harus berpartner dengan Tuhan. Dan pada dasarnya bukan manusia yang sebetulnya mencari-cari koneksi untuk berpartner dengan Tuhan. Pada dasarnya Tuhanlah yang justru mencari-cari manusia untuk bisa dia ajak berpartner dengan dirinya. Amin. Iya. Karena di atas muka bumi ini Tuhan tidak mungkin bergerak begitu saja dengan kedaulatan kuasanya tanpa dia pakai manusia. Iya. Karena dunia ini ada dalam kendali otoritas pemerintahan manusia. Tuhan sudah memberikan dunia ini kepada kendali manusia. Iya. Jadi apapun yang Tuhan akan lakukan, ya suka tidak suka, pasti akan pakai manusia sebagai sarana. Iya.
Nah, Tuhan melihat ada begitu banyak kerusakan, kehancuran sebagai akibat dosa. Tuhan ingin membawa kembali pemulihan terjadi di atas muka bumi ini. Tapi dia butuh orang. Nah, dalam perjalanan rentang waktu yang ada di atas muka bumi ini, kisahnya ini, Tuhan menemukan ada seorang George Mueller di Inggris. Iya. Untuk bisa menjadi jawaban atas permasalahan yang ada di negara itu saat itu. Iya. Tapi dari sisi George Mueller dibutuhkan sebuah keterhubungan dan kebergantungan kepada Tuhan. Kata kuncinya adalah hubungan Hubungan. Iya. atau pengenalan akan Tuhan. Iya. Saya mencoba untuk membangun hubungan dengan siapa, katakanlah Gideon lah. Iya. Ketika saya mencoba membangun hubungan dengan Gideon, saya perlu belajar mengenali sifat Gideon dan keberadaan Gideon. Let's say katakanlah Gideon ini jago berenang, katakanlah seperti itu. Ketika sekali waktu Gideon dan saya ada di sebuah momen kita mau pergi berenang, tapi saya nggak bisa berenang. Tapi Gideon bisa meyakinkan saya, nggak apa-apa Pak Stephen, saya jago berenang, nanti saya latih untuk bisa berenang. Karena saya kenal dengan Gideon, saya mendapati integritas Gideon, saya bisa diyakinkan. Iya. Saya ikut, oke, saya mau belajar berenang, tapi saya nggak bisa loh Pak. Jadi tolong jangan tenggelamkan saya. Iya. Nah, karena dasar saya percaya, saya melangkah untuk melakukan apa yang Gideon minta. Nah, ini George Mueller kurang lebihnya juga sama. Kalau dia harus memelihara 30 anak-anak yatim piatu yang kemudian akhirnya berkembang menjadi sekian banyak orang, tanpa dia sendiri memiliki sumber dana yang tetap, rasanya ini tindakan nekat dan tindakan yang membahayakan bukan cuma dirinya, tapi juga anak-anak yang dia ayomi itu. Tapi karena dia percaya kepada pribadi yang mendorong untuk dia melakukan hal itu. Dan pribadi itu dia yakini akan selalu menyediakan apapun yang dia butuhkan, right on time, tidak pernah terlambat. Karena itulah janji yang dia berikan kepada George Mueller ini. Nah, saya mau masuk ke dalam kolam renang. Kenapa? Ya karena saya pegang kata-katanya Gideon. Dan sebagai pribadi yang berintegritas, tentu saja Gideon akan melakukan segala upaya untuk menolong saya bisa berenang seperti yang sudah dijanjikan, tanpa saya harus menelan air banyak-banyak. Nah, George Mueller juga melihat Tuhan itu seperti itu. Dia percaya, dia kenal betul siapa pribadi yang menyuruh dia untuk menampung anak-anak ini, kemudian memelihara dan mendidik mereka. Walaupun tidak ada sumber dana yang pasti. Buat George Mueller, penyandang dana utamanya ya pribadi yang mengutus dia. Siapa? Tuhan, Bapa di sorga. Dan tanpa proposal lagi. Nggak perlu proposal. Iya. Mau kirim proposal gimana ke sorga? Jadi George Mueller betul-betul menggantungkan runningnya rumah yatim piatu yang dia kelola itu dari penyediaan tangan Tuhan sendiri. Dan itulah yang menjadi alasan dia tidak khawatir, dia tidak takut. Semua anak-anak itu pasti akan terpelihara dengan baik, terpelihara dengan sempurna, dan tidak mungkin kelaparan. Karena yang memberi janji dan yang menjadi penyandang dananya ini Tuhan yang memang menguasai semua yang ada di atas muka bumi ini. Tadi kita mendengar cerita. Di saat pagi hari, George Mueller tahu ini nggak ada makanan ini. Nah, Tuhan kan sudah tahu tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Tuhan sudah colek itu, tukang roti. Dibuat tidak bisa tidur. Di malam harinya. Di malam harinya. Sampai jam 2 pagi dia harus keluar dari tempat tidurnya untuk memanggang roti. Demi supaya pagi-pagi benar,
sebelum jam sarapan pagi, dia bisa on time menyerahkan roti itu kepada panti asuhannya George Mueller. Iya. Tuhan sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan rumah yatim piatu yang ada. Nah, terus gimana dengan susu yang ada? Ya, orang yang membawa susu itu entah bagaimana, ya nggak tahu itu serangan iblis atau apa. Yang pasti dia mengalami rusak keretanya itu persis di depan rumah panti asuhan yang ada. Nggak nunggu jauh-jauh. Jadi ya dia harus ketok pintu aja sudah. Merelakan susunya. Daripada dia nggak bisa betulin keretanya. Iya. Nah, dari situlah kita mendapati bahwa Tuhan akan bekerja dengan kedaulatan kuasanya, mengatur situasi keadaan sedemikian rupa. Ketika kita sebagai orang yang berpartner dengan Tuhan, belajar percaya. Jadi sebenarnya kata percaya itu sama dengan mengenal ya Pastor, lebih tepatnya. Betul. Karena poinnya adalah, saya nggak mau masuk ke dalam kolam air, ke dalam kolam renang kalau saya nggak kenal siapa Gideon. Iya. Karena saya kenal Gideon, ya saya mau masuk dalam air untuk berenang, diajar berenang. Iya. Saya mau, karena saya kenal. Nah, demikian pula kita. Sebetulnya kalau kita sampai khawatir dalam hidup kita ini tandanya kita tidak kenal Bapak kita. Bapak di sorga. Jadi kita juga mesti hati-hati kalau bicara saya kenal Tuhan, tapi ternyata masih khawatir. Itu menandakan hanya cuma omongan saja. Iya. Karena Tuhan itu adalah, atau Bapa di sorga itu adalah pribadi yang sangat menjaga integritas. Kalau dia sudah berjanji, pasti akan dia genapi. Ya. Pasti. Tapi kondisi dan keadaannya ini nggak mungkin. Nah, semakin mustahil situasi dan kondisi atau data dan fakta lahiriah yang kita hadapi, artinya apa? Semakin dahsyat mujizat akan terjadi. Iya. Karena Tuhan pasti akan genapi janjinya. Jadi kalau kemudian kita jadi khawatir, kita jadi takut dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari, kita jadi khawatir dalam pelayanan, waduh ini pandemik gimana, selama sekian waktu lamanya harus online, nggak ada onsite, artinya tidak ada persembahan yang datang, apakah kita perlu jemput persembahan itu? Jemput persembahan. Nggak perlu. Bapak di sorga tahu. Kalau iya, kadangkala usaha, namanya juga usaha. Kadangkala itulah yang kita lihat sebagai kenyataan yang kita hadapi. Ya. Tapi kalau kita belajar mengenal bahwa Tuhan yang mengutus kita, ini kalau saya bicara dalam keberadaan sebagai pendeta. Ya. Kalau Tuhan yang mengutus kita melayani di satu daerah atau menyuruh kita melakukan sesuatu, artinya dia yang bertanggung jawab untuk memelihara kita di sana. Ya. Dan yang asyiknya, Tuhan itu tahu di mana alamat kita. Jadi dia nggak mungkin salah kirim berkat, nggak mungkin salah alamat waktu kirim berkat. Ya. George Mueller nggak pernah propaganda, katakanlah seperti itu. Aku punya rumah yatim piatu. Tapi ya somehow Tuhan bisa memberitahu tukang roti, Tuhan bisa memberitahu tukang susu untuk menghantarkan roti dan susu yang dibutuhkan untuk sarapan di hari itu. Wow, iya. Jadi ini betul-betul dari hari ke hari, every meal istilahnya, setiap kali jam makan. Ini George Mueller ini betul-betul bergantung penuh, percaya penuh kepada pemeliharaan Tuhan yang dia tahu pasti, dia kenal betul, tidak akan pernah terlambat kirim berkat. Ya, sebenarnya hal ini Pastor kan tidak hanya dialami oleh George Mueller. Kalau kita baca di Alkitab sih jadi teringat Elia, Pastor. Itu sudah terjadi kan. Dan rasanya George Mueller mengenal Tuhan yang memelihara Elia juga ya, Pastor. Kita pun perlu belajar untuk mengenal Tuhan yang memelihara hidup George Mueller atau memelihara hidup Elia. Karena Tuhan yang disembah Elia, Tuhan yang disembah George Mueller adalah Tuhan yang sama yang kita sembah. Iya. Hanya masalahnya kita ini terlanjur punya cetakan dunia dalam hidup kita. Iya. Sehingga ketika
Tuhan memberikan firman atau memberikan janji, secara refleks dari dalam diri kita itu seperti ada perbandingan. Kita membandingkan antara janji Tuhan ini dengan berbagai pengalaman buruk yang pernah kita alami di masa lalu. Ketika kita mungkin pernah dapat janji dari orang, tapi kemudian orang itu mengingkari janjinya, atau bahkan mengkhianati kita, atau dengar cerita buruk orang lain, dan itu yang menjadi referensi kita. Sehingga sebagai akibatnya ketika ada janji dari Tuhan, tanpa sadar di alam bawah sadar ini seperti muncul sebuah pemikiran, lah yang manusia kelihatan aja nggak menggenapi ya, lah ini kan nggak kelihatan. Jangan-jangan aku yang salah dengar. Jangan-jangan bukan Tuhan yang bicara. Gimana kalau itu pikiranku sendiri? Berbagai pertanyaan dan sanggahan di pikiran. Iya, dan itu menandakan di dalam diri kita itu ada pola dunia. Ada benteng-benteng, ada kubu-kubu keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Tuhan, membuat kita selalu ragu dengan prinsip dengan pernyataan firman atau janji Tuhan. Sehingga sebagai akibatnya kita tidak bisa menjadi orang percaya. Nah, begini Pastor, seandainya sudah menjadi orang yang percaya seperti George Muller, seperti tadi kita dengar George Muller melakukan bagiannya. Dia siapkan aja piringnya, semua gelasnya, itu bagian dia dan dia percaya. Bagiannya Tuhan, colek tukang roti, colek tukang susu. Nah, pertanyaannya Pastor, bagaimana caranya kita nggak mencampuri bagiannya Tuhan? Setelah info berikut ini ya Pastor. Apa itu bahasa roh sesungguhnya? Dan apa fungsinya bagi kita? Apakah bahasa roh itu sesuai dengan prinsip firman Tuhan? Atau bahasa roh itu harus berteriak-teriak, memukul benda tertentu atau melompat-lompat hingga lepas kendali? Sampai saat ini bahasa roh masih selalu menjadi perdebatan yang tak berujung di dunia kekristenan. Tidak sedikit yang akhirnya menjadi sesat akibat pengajaran bahasa roh yang tidak akurat sesuai firman Tuhan. Temukan jawaban kebenarannya mengenai bahasa roh dari sudut pandang dan tujuan Tuhan di dalam buku Membangun Manusia Rohani yang ditulis oleh Pastor Stephen Agustinus. Untuk informasi buku Anda dapat menghubungi kami di nomor 0896 8088 8929 atau di nomor 0817 4927 954. Ya, baik Pastor, saya akan melanjutkan Pastor. Bagian George Muller, siapkan piring, gelas kosong, dan percaya. Itu saja bagian. Urusannya George Muller itu. Urusannya Tuhan, colek tukang roti, colek tukang susu. Nah, gimana caranya Pastor agar kita tidak mencampuri urusan Tuhan? Karena seringkali Pastor kan kita pengen tahu gimana sih nih caranya nih. Perlukah ada upaya-upaya apa gitu yang dilakukan? Masa sih nggak ada upaya sedikit gitu Pastor untuk melakukan mencampuri agar tukang susu, tukang roti ini bisa datang, entah kasih pengumuman gimana kayak. Kan rasanya dianggap orang nanti kan Pastor, nih cuman nggak ada usahanya gitu kan. Nah, gimana caranya biar kita bisa benar-benar pure memiliki iman yang murni Pastor? Ketika Tuhan memberikan janji, ketika Tuhan memberikan firman, sebetulnya di dalam janji atau firman Tuhan itu ya ada arahan-arahan yang memang menjadi porsi kita yang harus kita lakukan. Seperti misalkan contoh, George Muller ini, dia mendapati janji pemeliharaan Tuhan. Nah, itu sekarang kan jam makan. Jadi ya dia siapin piringnya, lalu dia siapin gelas-gelas untuk minum anak-anak nanti. Hanya itu yang dia bisa lakukan. Dan itu arahan Tuhan, hanya itu saja Pastor. Saya mengajak untuk kita berpikir secara logika atau nalar yang sehat. Bagian Tuhan itu adalah bagian yang sifatnya supernatural, sifatnya ilahi. Bagian kita adalah bagian yang sifatnya natural atau hal-hal lahiriah yang kita bisa lakukan. Nah, bagi George Muller, satu-satunya aspek yang bisa dia lakukan adalah menyediakan piring dan gelas. Ya, itulah aspek yang dia harus lakukan, karena hanya itu yang memang dia bisa lakukan. Sebagai wujud pernyataan imannya.
Tapi yang mengantar tukang roti itu kan Tuhan. Kenapa? Karena itu terjadinya secara ilahi. Yang mengantar tukang susu juga Tuhan. Kenapa? Karena itu terjadi secara ilahi. Nah, segala sesuatu yang sudah di luar jangkauan kita, Iya. itu adalah porsinya Tuhan. Iya. Jadi jangan kita sibukkan diri kita dengan khawatir dan mengkhawatirkan porsinya Tuhan. Oh. Kita urus saja porsinya kita. Porsi kita, iya. Bagian kita. Habis itu apa? Percaya. Nah, sementara kita mempersiapkan porsi kita, dan kalaupun porsi kita sudah kita kerjakan, tapi belum terjadi mujizat, mungkin karena memang timingnya belum tepat, atau belum dibutuhkan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya tetap percaya dan bersyukur. Nggak perlu ragu ya, Pastor ya? Nggak Iya. perlu ragu, nggak perlu khawatir. Iya. Dan Tuhan pasti akan melakukan porsinya tepat pada waktunya. Nah, jadi kalau tadi Gideon bertanya, bagaimana supaya kita tidak mencampur adukkan porsi kita dengan porsi Tuhan? Ya sederhana, lakukan saja apa yang menjadi porsimu, dan setelah itu sukacita. Gak usah mikir gimana nih nanti datangnya. Nggak usah mikir, itu kan urusannya Tuhan, Iya. itu porsinya Tuhan. Kalau kita mulai, apa istilahnya, ambil apa yang menjadi porsinya Tuhan, yang terjadi apa? Kita khawatir. Iya. Itu yang sering kali terjadi. Jadi orang khawatir selain karena dia tidak percaya kepada janji dan pernyataan firman yang Bapa di sorga sudah berikan. Penyebab orang khawatir juga karena dia terlalu overthinking. Dia terlalu overdoing. Dia mencoba melakukan sesuatu yang bukan porsinya. Dan dia menyadari, wah kalau kayak gini nggak bisa ini aku. Nah memang bukan porsimu, kamu ambil-ambil. Dan itu sebagai wujud pernyataan ketidakpercayaan sebenarnya. Sebetulnya itu wujud dari ketidakpercayaan. Karena kita kayak pakai tanda kutip itu mencoba menolong Tuhan. Bahasanya kok dalam bahasa mencoba menolong Tuhan. Karena kita kan mikir, Iya, iya. waduh ini proposal nggak pernah kasih, pengumuman nggak pernah dikeluarkan, nggak ada orang yang tahu, gimana saya diberkati? Iya toh? Iya. Tapi Tuhan kan punya 1001 macam cara. Dan dia adalah Allah yang selalu menyediakan tepat pada waktunya, nggak pernah terlambat. Gak usah tolong Tuhan. Nggak usah mencoba menolong Tuhan. Kayak kita lebih kuat aja dari Tuhan. Iya. Saya ingat ketika awal-awal dulu saya baru di dalam pelayanan. Saya itu ketika ikut KKR, ketika ikut ada satu acara tertentu, ada pendeta terkenal yang konon katanya pakai tanda kutip itu wah sangat dekat dengan Tuhan. Dia dalam khotbahnya bersaksi. Saya itu sekali waktu doa Tuhan ngomong, aku mau kasih kamu mobil. Ya Tuhan, terima kasih, haleluya. Gitu kan? Dan setelah satu kali acara khotbah katanya, tiba-tiba ada satu orang yang datang. Lalu kasih saya kunci mobil Mitsubishi Galant. Woi, zaman itu mantep itu. Iya. Ketika saya mendengar kesaksian itu, ini muncul sebuah pemikiran dalam diri saya. Dia kan pendeta terkenal, ya gampang saja. Ada siapa kek orang yang ya tergerak atau apalah namanya lah. Iya. Kasih mobil Galant sama dia. Lah aku kan nggak kenal siapa-siapa. Nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Aku nggak kenal siapa-siapa, tidak dikenal. Gimana Tuhan memberkati? Tapi luar biasanya, ketika muncul pemikiran seperti itu sebagai wujud sanggahan kan? Iya. Sebagai wujud adanya benteng keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Tuhan. Masih ada dalam diri saya. Itu tiba-tiba saya seperti mendengar dari hati nurani saya, Tuhan itu menegur. Dan Roh Kudus itu bicara, berkata, kamu mungkin nggak kenal siapa-siapa dan kamu tidak dikenal oleh siapapun. Tapi kan kamu kenal aku. Amin. Dan aku kenal kamu.
Itu ketika Tuhan bicara itu. Itu menjadi sebuah rema yang kuat dalam batin saya. Dan dengan perjalanan waktu, saya mendapati, betul, Tuhan menggenapi pernyataan firman-Nya. Amin. Saya mendapati sampai hari ini saya bukan orang yang terkenal gimana. Tapi saya mendapati ketika awal-awal Tuhan suruh saya masuk dalam pelayanan penggembalaan. Dan pelayanan keliling saya harus saya stop semua. Iya. Artinya tidak ada pendapatan. Iya. Lalu ketika saya akan memulai pelayanan penggembalaan itu pun Tuhan udah ngomong, you nggak boleh ambil persembahan, nggak boleh ambil persepuluhan dari gereja yang ada, yang kau rintis itu. Serahkan semuanya kepada bendahara untuk dikelola. Artinya zero income. Tapi yang saya syukuri apa? Tuhan yang memberikan janji. Ini kondisi yang mirip kayak George Muller nih ya. Kurang lebihnya seperti itu. Iya. Aku yang panggil kamu, kata Tuhan. Aku yang pelihara kamu. Iya. Aku yang bertanggung jawab. Ya Tuhan, haleluya. Nah setelah beberapa tahun, kalau saya tidak salah 2-3 tahun, ya kurang lebih 2 tahunan lah, memulai perintisan pelayanan penggembalaan. Kita rumah kontrakan itu sudah hampir selesai. Nah, kita capek lah jadi kontraktor lah. Iya. Kita doa ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau boleh jangan jadi kontraktor terus lah. Kontrak sini, kontrak sana. Kalau boleh Tuhan kasih rumah sendiri supaya sudah tidak perlu bergumul lagi Iya. dengan uang kontrakan. Ya udah, doa dinaikkan. Permintaan diajukan. Dan ya saya mulai bertindak nih untuk mencari rumah. Iya. Cari rumah, ya namanya orang cari rumah itu kan sama kayak cari istri. Jodoh-jodohan. Iya. Ada banyak wanita di sekeliling kita, tapi kalau nggak ada yang bikin hati bergetar kan ya nggak mungkin diambil toh. Iya. Jadi ya udah didiemin aja gitu. Iya. Cari sini, cari sana, bahkan sampai ke agent properti. Ya memang ada banyak rumah yang ditawarkan. Tapi ya karena tidak bergetar di hati ya didiemin aja. Kalau ditanya, kenapa enggak bergetar? Ya kalau harganya terlalu mahal. Jelas gak bergetar gitu. Itu jelas nggak bergetar. Atau rumahnya jelek gitu. Iya. Tidak seperti yang kita harapkan. Iya. Ya jadi ya sudah kita biarkan saja berlalu. Tapi sekali waktu entah kenapa kita itu waktu itu lagi sore jalan-jalan, saya sama istri jalan-jalan muter naik mobil gitu ya di sekitar Gading Serpong sini. Seperti yuk kita coba lihat yuk ada klaster baru nih, masuk muter. Tiba-tiba ketemu ada satu rumah di pojokan. Kayak ditulisi dijual gitu, tapi kecil. Kita turun, oh iya betul ternyata dijual. Jadi kita masuk ketemu dengan pemiliknya. Ternyata pemiliknya masih tinggal di situ. Iya. Ngobrol, pemiliknya berkata, kita memang mau jual karena kebetulan lagi ada masalah ekonomi di perusahaan. Jadi daripada rumah ini nanti disita bank ya saya mau jual saja lah. Iya. Ngobrol lebih lanjut, ternyata ketahuan kalau dia anak Tuhan. Ya saya ngomong, saya pendeta. Iya. Oke. Lalu saya tanya, mau dijual berapa? Dia sebutkan harganya. Wah ini kalau segitu terlalu tinggi budgetnya, nggak jadi. Tapi nggak apa-apa lah. Saya akan bantu, saya bilang. Saya akan bantu, beritahu teman-teman yang biasa main di properti, siapa tahu cocok, ya itu bisa kamu pakai. Jadi dari tujuan mencari rumah, jadi sekarang menolong orang nih ya, orang. Nah, setelah selesai cerita ngobrol sana sini, saya bilang sebelum pulang, izinkan saya mendoakan kamu. Ya udah, saya doakan dia supaya Tuhan ikut campur tangan, menolong dirinya dan sebagainya. Lalu sementara lagi doa, saya itu seperti mendapati ada satu pemikiran yang muncul dalam pikiran saya. Dan saya tahu itu Tuhan yang bicara. Tuhan bicara seperti ini, kalau aku kasih rumah ini buat kamu, kamu mau nggak? Seperti sebuah penawaran. Ya karena waktu itu lagi doa,
Ya saya fokus doa, saya cuma nangkep itu aja deh. Nangkep pertanyaannya dulu Nangkep ya. pertanyaan Ya. itu dulu. Ya udah selesai. Kita nggak ngomong apa-apa lagi, selesai doa, kita permisi pulang. Nah saat di dalam mobil, karena waktu itu dengan istri saya tanya, Bang, kalau Tuhan kasih rumah itu, mau nggak? Waktu itu istri saya bilang, tadi kalau aku lihat-lihat itu kok tempatnya kok gelap ya, rumahnya itu gelap, kurang enak. Karena sanggahan dari istri saya, ya saya diam aja. Udahlah, mungkin saya salah. Seminggu, 2 minggu, saya coba tawar-tawarin ke orang-orang lain. Tapi rupanya belum ada Yang minat ya. yang minat atau bagaimana. Setelah kurang lebih hampir sebulan, orangnya telepon saya, Pak bagaimana? Jadi beli nggak rumah saya? Loh, saya itu bukan mau membeli rumahmu, aku nggak punya budget. Aku tuh mau nolong kamu untuk cariin orang yang mau beli. Saya sudah cerita sama si A, si B, si C. Nggak tahu ada yang sudah datang atau belum. Iya. Belum ada sih Pak. Oh ya kalau gitu ya nanti saya coba lagi. Saya bilang gitu, saya usahakan lagi. Enggak lah, Bapak saja yang belilah. Orangnya bilang seperti itu. Tapi budgetnya tinggi sekali. Ya Bapak ada budget berapa deh? Katanya. Ya udah nanti saya telepon lagi deh, saya coba cerita sama istri saya dulu. Saya bilang. Selesai, telepon ditutup, saya ngomong dengan istri saya. Nah, ini kayaknya serius loh ini. Orangnya ngejar kita. Dia bilang, Bapak budgetnya berapa? Tuhan juga bilang, kalau aku mau kasih kamu, kamu mau atau enggak? Nah, saya mulai bicara dengan lebih serius nih dengan istri saya. Sampai akhirnya kemudian kita sepakat. Oke deh, kita cuma bisa punya plafon segini. Kalau orangnya mau ya puji Tuhan, kalau enggak mau ya sudah. Artinya bukan jatah kita, yang kamu dengar itu keliru. Dan itu cukup jauh dari yang dia tawarkan ya, Pastor? Iya. Karena memang kita nggak punya gitu. Tapi ya sudah gitu. Akhirnya saya telepon lagi orangnya, dan ketika saya bicara, kami cuma bisa sekian. Orangnya bilang, wah jangan segitu dong, tambahin deh dikit lagi gitu. Ya mintanya tambah berapa? Saya tanya sama orangnya. Ya tambahin 100 juta lagi deh. Ya udah deh. Saya bilang sama istri saya, oke ya? Ya udah enggak apa-apa. Jadi kita beli. Pertanyaannya, dari mana duitnya? Nah itu juga saya mau tanyakan, Pastor. Dari mana duitnya? Tapi jangan dijawab dulu, Pastor. Setelah info berikut ini, Pastor. Bagaimana mengaplikasikan firman di dalam keluarga, pengelolaan keuangan, pekerjaan, kehidupan pribadi, dan sebagainya? Tidak perlu bingung lagi sebab Pastor Stephen Agustinus telah menuliskannya dengan sangat detail di dalam buku Panduan Kehidupan Akurat. Ada 9 area penting dalam kehidupan yang harus kita selaraskan sesuai dengan firman. Untuk informasi Anda bisa menghubungi kami di nomor 0896 8088 8929 atau di nomor 0817 4927 954. Tidak wajar orang benar terus alami lika-liku, naik turun kehidupan. Ini saatnya kehidupan sehari-hari orang percaya memunculkan buah-buah kerajaan. Ya, Pastor, melanjutkan yang apa Pastor Stephen cerita tadi. Ya. Ada orang yang menawarkan rumah nih, Pastor. Ya. Duitnya dari mana, Pastor? Kan kondisi Pastor seperti George Muller. Itu bagaimana kisahnya bisa akhirnya beroleh rumah tersebut? Ya, di satu sisi memang ya saya bersyukur dengan keberadaan istri saya yang jagoan dalam mengelola uang. Jadi ya walaupun saya mungkin tidak memiliki income tetap karena sebagai hamba Tuhan, ya gaji saya kan cuma 30 hari dalam sebulan. 365 hari dalam setahun. Ya, artinya apa? Ya pokoknya bergantung penuh kepada tangan Tuhan. Ya. Belum lagi Tuhan sudah bilang saya tidak diizinkan ambil uang persembahan dari jemaat yang saya
mulai rintis, tidak boleh ambil uang persepuluhan, walaupun menurut Alkitab kan itu sebetulnya hak saya. Tapi ya sudah, karena Tuhan yang kasih firman, saya taat. Amin. Nah, Tuhan juga pernah kasih firman. Nih, kalau aku kasih kamu rumah ini, kamu mau nggak? Saya jawab, mau Tuhan. Ya, akhirnya ketemu dengan pemilik, dan setelah diskusi, negosiasi dan sebagainya, deal dengan harga yang ditetapkan. Kami memang punya sebagian yang dibutuhkan. Karena harapan kami sebagian lagi nanti akan bisa kami agunkan di bank. Kan bisa model seperti itu. Dan kemudian dicicil seperti itu. Tapi rupanya Tuhan punya mau yang lain. Tuhan tidak mau saya mengagunkan rumah itu. Lalu bagaimana caranya? Entah bagaimana, di masa-masa saya harus bayar itu, saya itu seringkali mendapatkan undangan dari perusahaan-perusahaan multilevel. Ya, diminta untuk melakukan training lah, diminta berbicara di jajaran leader puncak lah. Tapi ya sama-sama kita tahu lah, kalau diminta berbicara di sebuah perusahaan, apalagi perusahaan multilevel, entah sebutannya sebagai motivator atau sebagai apapun, itu pasti ketika dikasih ucapan terima kasih, itu level ketebalannya pasti berbeda dengan kalau kita khotbah di gereja. Wah. Iya. Level ketebalannya beda ya. Iya. Ya suka tidak suka kita harus akui itu. Masalahnya kan saya ini tidak dikenal. Perusahaan multilevel mana yang mau mengundang saya? Dan Pastor Stephen tidak meminta diundang. Dan saya tidak minta diundang. Tapi entah bagaimana, disinilah saya melihat campur tangan dan rekayasa tangan Tuhan yang mengatur situasi keadaan orang-orang di dalam kedaulatan kuasanya untuk merealisasikan apa yang menjadi janji-janji Tuhan. Seperti Tuhan colek tukang roti dan tukang susu ya. Ini dia. Entah bagaimana, saya kok bisa terima sebuah undangan. Undangan tersebut ternyata membuka kesempatan untuk saya juga dikenal oleh perusahaan multilevel yang lainnya. Sehingga ya walaupun saya tidak menerima persembahan apapun dari gereja, saya tidak ambil persepuluhan apapun dari gereja yang saya rintis, tapi Tuhan punya sumber yang lain untuk secara lahiriah memelihara saya. Kurang lebihnya undangan ke perusahaan ini, ke perusahaan itu menjadi burung gagak buat saya. Karena Tuhan sudah kasih perintah, nggak boleh loh ya, jangan ambil loh ya, nanti aku yang peliharakan. Nah, caranya bagaimana Tuhan memelihara? Dia tetap pakai apa yang saya punya. Saya punya kemampuan untuk berbicara. Saya punya kemampuan untuk mengajar. Itulah yang seringkali Tuhan pakai untuk memberkati dan memelihara saya. Sama seperti janda yang istilahnya sudah mau mati di musim kelaparan. Janda Sarfat. Ya, janda di Sarfat. Tapi dia kan punya tepung segenggam. Dia punya minyak dalam buli-buli walaupun hanya sedikit. Nah, dari apa yang dimiliki, itulah yang Tuhan akan multiplikasikan. Seperti 5 roti, 2 ikan. Itu Tuhan pakai untuk memelihara 5.000 orang. Janda yang anaknya mau diambil sebagai sebagai pembayaran hutang, hanya punya minyak sedikit di dapurnya. Nah, sekarang ini kan lagi ribut, mak-mak lagi ribut antri minyak. Harga minyak mahal. Nah, ini dengan apa yang ada Tuhan bisa bikin mujizat. Tapi kita harus belajar untuk percaya. Kita harus belajar untuk meyakini bahwa Tuhan yang sudah berfirman adalah Tuhan yang pasti akan menggenapi firman-Nya, dan Dia sanggup menggenapi firman-Nya. Dan begitulah saya terus bisa melanjutkan perjalanan hidup saya, perjalanan pelayanan saya tanpa harus jungkir balik sedemikian rupa. Tapi Tuhan terus pelihara dengan cara yang ajaib. Satu kali bicara cukup untuk bisa menjalani kehidupan sehari-hari berkeluarga, termasuk bayar
cicilan rumah Iya. untuk beberapa bulan. Wah. Karena good deal itu. Iya. Dan tidak Sebuah ada kesepakatan upaya. dan tidak perlu upaya Rasa. begitu rupa. Iya. Saya tidak perlu telepon teman saya, tolong dong undang aku. Saya tidak perlu telepon sama siapapun dan bicara dan berkata, ayo dong aku dikasih kesempatan khotbah atau mengajar atau mentraining dengan asumsi atau dengan harapan dapat persembahan, amplop persembahan kasih. Saya hanya perlu telepon surga. Tuhan, ini tanggal sekian harus bayar nih. Nanti Tuhan sediakan sebelum tanggal itu ya. Terima kasih Tuhan. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Dan memang sampai hari ini saya berani memberikan kesaksian. Semua cicilan sudah terlunasi. Ya sudah, Tuhan betul-betul menolong memelihara dengan cara yang nyata. Begitu sudah tidak ada kebutuhan yang besar lagi, ya entah bagaimana, saya tidak perlu diundang lagi. Udah nggak ada undangan lagi. Karena tidak ada kebutuhan besar. Hanya di timing itu. Hanya di timing itu. Iya. Itulah kebaikan dan kedaulatan Tuhan yang dinyatakan. Ya, saya berdoa biarlah setiap saudara sebagai orang yang sedang terus berjalan di dalam iman. Karena Alkitab menuliskan orang benar harus hidup oleh iman. Saya berdoa engkau terus dibawa oleh Roh Kudus bertumbuh semakin mengenal secara pribadi dengan keberadaan Tuhan sendiri. Sehingga apapun yang Dia sudah janjikan kepadamu tidak akan pernah membuat saudara jadi khawatir ya, dengan melihat data, fakta, realita yang secara manusiawi mungkin bertentangan betul dengan apa yang Tuhan janjikan. Saya mau deklarasikan demi nama Yesus, biarlah anugerah yang dari Tuhan, roh iman dicurahkan dalam hidupmu, bekerja kuat dalam dirimu, sehingga dalam aspek keuangan, dalam aspek kesehatan, dan aspek kehidupanmu yang lain, di mana ada janji Tuhan sudah diberikan dalam hidupmu, engkau akan terus memegang kuat janji itu, melakukan apa yang menjadi porsimu, dan terus beria-ria di dalam Tuhan, karena engkau percaya dengan engkau melakukan porsi dan bagianmu, engkau yang terus terhubung dengan Tuhan akan mendapati Tuhan pun mengerjakan porsi dan bagiannya. Terjadilah di dalam nama Yesus, biar hari demi hari menjadi hari-hari yang penuh mujizat dalam dirimu, seperti yang dialami oleh George Mueller, seperti yang dialami oleh Nabi Elia, dan biarlah apa yang menjadi kesaksian dalam hidup saya pun akan menginspirasi dirimu, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang sama yang engkau sembah juga. Kalau Dia bikin mujizat dalam hidupku, Dia bikin mujizat dalam hidup George Mueller, Dia pun mau membuat mujizat dalam hidupmu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Pastikan engkau tetap terhubung dengan realita Tuhan, dan pastikan engkau terus belajar dengar-dengaran dengan suara rohnya. Taati setiap arahan Tuhan, dan hari-hari yang penuh mujizat akan menjadi hari-hari yang mewarnai kehidupanmu setiap hari. Terjadilah, aku meteraikan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Pastinya pemirsa menginginkan hasil yang sama seperti yang dialami oleh George Mueller dan Pastor Stephen. Tapi garis bawahi kata kecenderungan hati yang mencintai Tuhan. Yes. Itulah yang terutama yang perlu kita jagai. Sampai jumpa lagi di dalam frekuensi sorga. Be accurate and stay connected.